يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Maka sekarang yang kaitannya dengan tidur, ada adab-adab yang harus kita jalani. Ada adab-adab yang harus kita jalani sebelum kita tidur dan ketika kita tidur. Atau terutama sebelum kita tidur ini. Yaitu yang pertama, sebelum tidur. Ialah bahwasanya sekalipun yang namanya tidur itu adalah adat kebiasaan, bukan ibadah. Tidur itu adalah kebiasaan atau yang disebut dengan al-adah, kebiasaan. Tapi kebiasaan ini bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah. Dan ini bedanya seorang muslim dengan yang lain. Bedanya seorang mukmin dengan yang lainnya. Kalau orang kafir nggak pernah menginginkan tidurnya itu bernilai ibadah. Tapi seorang muslim yang dia tahu ilmunya, dia tahu tentang manfaat niat, maka dengan tidur yang dia lakukan, dia ingin niatkan sebagai ibadah. Sebagaimana asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Innila ahtasibu naumati." Sesungguhnya aku benar-benar mengharapkan pahala dari tidurku. Ya. Sesungguhnya aku benar-benar mengharapkan pahala dari tidurku. Berarti tidurnya dia saja itu selalu mengharapkan pahala, mengharapkan agar tidurnya itu menjadi bernilai ibadah. Ini kebiasaannya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan tentunya ini juga mengambil ilmu dari gurunya yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga demikian. Karena sekalipun orang itu kebiasaan terus-menerus seperti makan serta yang lainnya, yang itu merupakan adat kebiasaan, kalau kita niatkan itu sebagai ibadah, nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang kita bisa mendapatkan pahala darinya. Misalnya orang itu ketika tidur bukan hanya sekedar istirahat saja, tapi orang niat ketika tidurnya itu dia berniat supaya bisa beraktivitas kembali, supaya Allah berikan kekuatan untuk bisa semangat kembali melakukan ibadah. Itu sudah niat. Ketika mau tidur dia niat dalam hatinya, semoga bisa tenang, bisa mendapatkan kekuatan kembali, sehingga nanti untuk cari maisha, yang cari maisha ini merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menafkahi anak istri, sudah bernilai ibadah. Atau supaya nanti malam bisa bangun, bisa sholat qiyamul lail dengan tenang, juga itu menjadi bernilai ibadah. Tidurnya saja sudah bernilai ibadah. Dan ini penting, karena ini yang membedakan seorang muslim yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Maka kalau kita itu sudah mengaku seorang muslim yang punya ilmu, kita berusaha aktivitas kebiasaan adat kita setiap sehari-hari, kita itu berniat atau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita itu setiap hari beraktivitas, ada yang kerja, ada yang ke kantornya, ada yang ke pasar, ada yang ke sawah serta yang lainnya, kalau dia niatkan setiap hari itu untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan diri kepadanya, insyaallah Allah catat sebagai amal ibadah. Lalu yang lain yang kita gabungkan bukan cuma dari kitab ini saja, tapi juga dari kitab-kitab yang lain, karena permasalahan ini juga sering kita bahas tentang masalah adab-adab tidur, yaitu alla yanama wahdah, agar orang itu tidak tidur sendirian, agar kebiasaan kita itu jangan tidur sendirian. Kalau bisa ya, kalau bisa kita itu tidak tidur sendirian. Maksudnya kalau dalam satu rumah itu jangan sendirian, tapi cari yang lain, cari teman. Ini mohon maaf, terutama yang masih bujang ini. Ya, kalau dia masih bujang, tidur sendirian, kasihan dia.
miskin namanya. Miskin itu kasihan, bukan berarti dia miskin nggak punya duit. Tapi miskin itu bahasa Arab, orang mengatakan anta miskin, maksudnya kasihan. Kasihan dia nggak punya teman tidurnya. Tapi kalau dalam satu rumah ada di kamar yang lain ada temannya, maka insya Allah itu akan menjadi teman juga. Ya, agar orang itu tidak tidur sendirian, kenapa? Perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar, yang disebutkan dalam Sahihul Jami'. Abdullah bin Umar mengatakan, naha Rasulullah SAW anil wahdah, ay an yabita rajulu wahdahu au yusafira wahdahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menyendiri. Artinya menyendiri di sini an yabita rajulu wahdah, yaitu seseorang bermalam sendirian. Di rumahnya dia sendirian. Maka kalau yang punya istri, udah istrinya diajak. Ternyata di sana nggak cukup gajinya, misalnya ngontrak aja nggak cukup, berusaha mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bagaimana supaya dia bisa bersama istrinya. Atau kalau enggak ya pokoknya berusaha mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang namanya istri, kembali masalah istri ini, yang namanya menikah, an-nikah atau az-zawaj, itu artinya al-jama'. Ya, nikah artinya al-jama', yaitu bersatu atau berkumpul. Sekarang kalau orang itu menikah kok tidak berkumpul, nggak ada artinya. Yang satu di Indonesia, yang satu di luar negeri. Maka rasa menikah itu kayak tidak ada manfaatnya. Meskipun kadang pulang karena mungkin kerjanya jauh, tapi ada kapan masanya dia berkumpul. Tapi kalau tidak pernah sama sekali, nah ini yang bahaya. Karena itu tadi makna an-nikah sendiri bermakna al-jama'. Antum cari di kamus. An-nikah lughatan, ya, salah satu makna nikah secara bahasa artinya apa? Al-jama'. Yaitu bergabung, berkumpul. Maka nggak ada manfaatnya kalau orang menikah itu nggak berkumpul. Sehingga di sini Nabi SAW melarang orang itu sendirian, yaitu an yabita rajulu wahdahu, orang itu bermalam sendirian, au yusafira wahdahu, atau safar sendirian. Kenapa kok orang dilarang tidur sendirian, bermalam dia sendirian? Karena bisa menjadi bahan permainan syaitan. Orang ketika sendirian, dia nanti dipermainkan oleh setan. Yaitu setan membisik-bisikkan kepadanya untuk bermaksiat. Karena orang ketika sendirian, dia merasa tidak ada yang mengawasi. Dan ini bahaya. Coba, kalau kita itu safar sendirian, rasanya bebas, nggak ada yang mengawasi, bisa melakukan maksiat apapun. Dan setan selalu membisik-bisikkan. Atau setan itu akan mengganggunya dengan menakut-nakuti. Di satu sisi merasa bebas. Perhatikan di sini, kalau orang itu ketika sendirian kok dia merasa saya sendirian. Nah, ini yang perlu dikoreksi dan ini sudah sering saya sampaikan. Ada sebuah syair yang mengatakan idza ma khalauta dahra yauman fala taqul khalautu qul walakin qul alayya raqibun. Jika suatu saat kamu itu sendirian, maka jangan kamu katakan aku sendiri. Ya, ini penyair mengatakan idza ma khalauta dahra yauman fala taqul khalautu. Jika suatu saat kamu sendirian, jangan kamu katakan pada dirimu aku sendirian. Walakin qul alayya raqibu, akan tetapi katakan di atasku ada yang mengawasi. Karena ini bahaya kalau orang sudah mengatakan aku sendirian. Ini bisik-bisiknya setan. Satu sisi dia merasa tidak diawasi sehingga dia akan melakukan berbagai macam maksiat karena mumpung merasa sendirian. Atau di sisi yang lain setan akan mengganggunya dengan menakut-nakuti. Sehingga orang yang seperti ini kadang butuh bantuan orang lain. Makanya kalau bisa dia itu jangan
tidur sendirian. Ada temannya mungkin di kamar yang lain. Ya, terutama dalam satu rumah kalau dia sendirian itu, ya kecuali Allah Subhanahu wa taala memang bisa saja dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam godaan syaitan. Tapi ketika sendirian, orang ketika sendirian mungkin dia pegang HP, dia bebas, nggak ada yang mengganggu. Dia mau menonton apapun nggak ada yang lihat, kan seperti itu. Kalau orang itu merasa diawasi oleh Allah, alhamdulillah, Allah jaga dia. Tapi yang namanya manusia, kadang dia ketika merasa sendirian sudah, dia merasa tidak ada yang mengawasi. Ini hati-hati. Termasuk tidur sendirian ini tadi. Yang kedua, an la yanama ala sathil bait laisa lahu sur. Yaitu agar orang itu tidak tidur di atas atap rumah yang tidak ada pagarnya. Artinya kalau ada di atas atap seperti itu ya, apalagi jelas di atasnya nggak ada penutupnya, lalu nggak ada pagarnya, yang Allah Subhanahu wa taala atau Rasul SAW sendiri berlepas diri. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, disebutkan dalam Sahih Abu Dawud, Nabi mengatakan, man bata ala sathi baitin laisa lahu hijarun faqad bari'tu atau faqad bari'at minhu dhimmah. Barang siapa yang bermalam di atas atap rumah yang tidak ada hijarun, tidak ada pagarnya atau tidak ada dindingnya, di atap tapi loteng misalnya, nggak ada pagar kanan kirinya, lalu dia di situ, maka kata Nabi, faqad bari'at minhu dhimmah, maka jaminan itu tidak ada padanya. Maksudnya bisa saja dia jatuh dari atap rumah tersebut meskipun landai katakanlah ya, karena kebetulan bangunannya dicor, tapi samping kanan kirinya ini nggak ada pagarnya, maka Nabi SAW berlepas diri dari orang tersebut, karena bisa saja syaitan mempermainkan dirinya sehingga orang itu bisa jatuh ketika dia tidur karena dia tidak sadar Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan penjagaan kepadanya sehingga setan mengganggunya dan dia dijatuhkan dari atap. Na'udzubillah. Makanya orang itu harus berhati-hati. Kemudian berikutnya yaitu al-wudu'u qabla naum. Berwudu sebelum tidur. Dan kalau bisa dia juga sholat sebelum tidurnya, atau ditutup, atau sebelum tidurnya itu dia tutup dengan sholatul witir bagi orang yang menghendaki sholat witir sebelum tidur ya. Dan jangan sampai orang itu tidur tidak dalam keadaan berwudu serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa yang diwasiatkan oleh Rasul SAW kepada sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, ausani khalili bisalasin. Kekasihku yaitu baginda Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara, 3 wasiat. Yaitu wasiat yang pertama, an la ada'uhunna hatta amut. Ya, wasiat yang pertama, saumi salasati ayyam ya. Rasul mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara yang aku tidak meninggalkannya sampai aku mati. Wasiat pertama, saumi salasati ayyamin min kulli syahr, yaitu agar berpuasa 3 hari setiap bulannya. Ini yang diwasiatkan Rasul kepada sahabat Abu Hurairah, agar berpuasa 3 hari setiap bulannya, terserah mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, mau dipisah, mau digabungkan, terserah, yang penting 3 hari dalam sebulan. Wa salatid duha, dan juga salat duha, termasuk yang beliau wasiatkan kepada sahabat Abu Hurairah, serta wa naumin ala witrin, dan tidur dengan melakukan salat witir terlebih dahulu. Ini yang beliau wasiatkan kepada sahabat Abu Hurairah, yang dia tidak pernah meninggalkannya setelah Nabi wasiatkan kepadanya.
yaitu puasa 3 hari dalam sebulan, kemudian sholat duha. Berarti sholat duha itu termasuk perkara yang diwasiatkan dan dia tidak pernah meninggalkannya. Serta sebelum tidur sholat witir dulu, ya minimal 3 rakaat, atau mungkin lebih dari itu, maka itu lebih baik. Jadi ini perkara-perkara yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah, yang ini berlaku untuk kita pula, bukan berarti hanya untuk Abu Hurairah. Berarti salah satunya sholat. Berarti sebelum sholat juga berwudu otomatis. Dan di hadis yang lain, hadis yang hasan, dari sahabat Abu Umamah, dia menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man awa ila firashihi tahiran yadhkurullaha hatta yudrikahun nu'as lam yataghallab sa'atan minal lail yas'alullaha syai'an min khairid dunya wal akhirah illa a'tahu Allahu iyyah. Kata sahabat Abu Umamah, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man awa ila firashihi, barang siapa yang beranjak menuju ranjangnya, menuju tempat tidurnya, tahiran, dalam keadaan suci, yadhkurullaha hatta yudrikahun nu'as, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kantuk menimpanya, sampai dia merasakan kantuk, maksudnya tidur. Lam yataghallab sa'atun minal lail, atau dalam riwayat yang lain itu lam yataqallab, dia tidak bangun, atau ya, dia tidak membolak-balikan suatu saat dari waktu malam. Dia maksudnya dia tidak bangun di waktu malam lalu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kebaikan dunia dan akhirat, illa a'tahu Allahu iyyah, melainkan Allah akan berikan apa yang dia minta kepadanya. Maksudnya kalau orang itu tidur dan sebelum tidur dia dalam keadaan bersuci, berarti berwudu, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu di malam hari dia bangun, sekalipun bangunnya itu cuma membalikkan tubuhnya, sekalipun dia tidak bangun lalu beraktivitas, sekalipun dia cuma bangun lalu cuma membalikkan tubuhnya, mungkin ngulet sana ngulet sini, balik sana balik sini, miring sana miring sini, ya. Di saat seperti itu dia mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kebaikan dunia dan akhirat, kata Nabi, pasti Allah berikan untuknya. Jadi mungkin saja kita itu misalnya bangun jam 11 malam, tidur jam 10, atau mungkin tidur katakanlah jam 9, tidur jam 11 bangun, kayaknya masih malam, cuma melek gitu, atau mungkin cuma geser dikit sana sini, miring sana sini, ya. Maka jangan lupa, kalau misalnya orang itu dia tidak ingin bangun malam, jangan lupa sekalipun cuma melek sebentar, gunakan untuk berdoa. Ya, gunakan untuk berdoa, karena apa? Insya Allah tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, kalau memang dia itu tadi ketika mau tidur dia berwudu, dia juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan apa yang dia minta ketika dia bangun, meskipun dia tidak beranjak berdiri. Maka gunakan itu juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di saat itu juga perkara yang mustajab insyaallah ta'ala. Ini adab sebelum tidur, yaitu berwudu dan juga salat. Berikutnya adab yang lain yaitu muhasabatun nafsi qabla naum ala ma fa'alahu fi yaumihi wal istighfar min jami'id dunub allati iqtarafaha. Muhasabatun nafs yaitu memuhasabah diri kita sebelum tidur, ala ma fa'alah, apa yang telah dia lakukan, memuhasabah, menghitung-hitung, yaitu kita itu dalam kehidupan sehari-hari, di siang hari kita banyak beraktivitas, baik yang sifatnya ibadah atau yang hanya urusan dunia. Maka ketika mau tidur kita itu memuhasabah,
Untuk apa kita muhasabah sebelum tidur? Untuk apa kita itu memuhasabah atau menghitung-hitung apa yang telah kita lakukan? Mengingat kembali apa yang kita lakukan di siang hari? Atau mungkin yang akan datang? Kita memuhasabah diri kita. Karena kata para ulama, ketika orang itu memuhasabah dirinya sebelum tidur, dari kegiatan atau aktivitas amal ibadah serta yang lainnya yang dia lakukan di siang hari, itu membantu tidurnya itu menjadi tenang. Tapi tentunya lapangkan hatinya, jangan cuma dipikir-pikir lalu dibawa tidur. Jadi setelah dipikir, di muhasabah itu tadi, dibuat lapang hatinya. Kalau memang ada kedengkian yang membuat gelisah, singkirkan itu, hilangkan. Ya. Itu membuat orang nyaman nanti insya Allah tidurnya. Kenapa? Dia lepas kegelisahan di siang hari. Ini yang namanya muhasabah. Yang ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hasyr Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah." Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa manusia itu melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esok, yaitu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan? Kita itu disuruh memuhasabah ini. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah jiwa manusia itu melihat, memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Baik hari esok yang akan datang, hari esok ini, atau yang akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh memuhasabah. Ini perintah Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan sahabat Umar sendiri mengatakan dalam makalahnya yang masyhur, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian, hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian itu nanti dihisab, dan timbanglah diri kalian sebelum nanti juga kalian akan ditimbang. Karena sebelum tidur itu kita banyak melakukan aktivitas. Ya, kita banyak melakukan aktivitas, kita juga banyak berinteraksi dengan orang lain. Yang aktivitas tersebut, yang berinteraksi dengan orang lain itu tadi, ada yang positif, ada yang negatif, kan seperti itu. Maka kita muhasabah. Bagaimana caranya? Yang namanya muhasabah, kalau kita lihat dalam kitab Tazkiyatun Nufus dan juga beberapa kitab yang lain, yang namanya muhasabah itu bisa memuhasabah sebelum beramal, bisa muhasabah setelah beramal. Yang kita lakukan, kita itu juga perlu memuhasabah. Yang belum kita lakukan, kita juga perlu memuhasabah. Kita perlu menghitung-hitung. Maksudnya mempertimbangkan, ya, bukan berarti dihitung 1, 2, bukan. Sama seperti nanti dihisab, adanya hisab di hari kiamat bukan cuma dihitung. Karena kadang-kadang saya tanya kepada anak-anak itu, di hari kiamat nanti ada hisab. Yang namanya hisab atau apa kan itu? Biasanya mereka menjawab yang namanya hisab ya dihitung. Dan dihitung maksudnya gimana? Ya dihitung. Ya dihitung maksudnya apa kan gitu ya. Maka yang namanya hisab di hari kiamat nanti, itu bukan cuma dihitung 1, 2, 3 terus sekian amalanmu, tidak. Yang namanya hisab itu ditanya. Semua yang ada dalam kitab catatan, karena semua amalan kita kan dicatat, itu nanti ditanyakan semuanya. Dan hisab itu perkara yang paling berat nanti di hari kiamat. Maka kalau kita itu merasakan betapa beratnya hisab di hari kiamat, maka sebelum kita merasakan berat hisab di hari kiamat, sekarang di dunia bisa kita memuhasabah diri kita. Baik amalan yang mau kita kerjakan atau amalan yang sudah kita kerjakan dihisab. Kita hitung, maksudnya kita lihat, perhatikan. Sebelum kita beramal, kita harus memuhasabah. Apakah amalan yang akan kita lakukan ini amal yang soleh atau tidak? Amalan yang ada sunnahnya dari Nabi atau tidak? Lalu amalan ini ya
sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, serta apakah kita itu mampu atau tidak. Itu muhasabah namanya, yang mau kita lakukan. Itu namanya muhasabah. Sebelum kita beramal, kita harus memuhasabah, ini amalan ada sunnahnya atau tidak, ada ajaran dari Nabi atau tidak. Lalu juga setelah kita melakukan amalan juga perlu menghisab kembali, apakah amalan yang sudah kita lakukan itu sudah benar atau belum, kita lakukan dengan ikhlas atau tidak. Karena kalau kita lakukan ternyata tidak ikhlas, maka kita akan merugi nanti. Sehingga kita memuhasabah, banyak manfaatnya atau tidak. Itu namanya orang memuhasabah, baik sebelum beramal atau sudah beramal. Sehingga yang kita pikirkan, misalnya mau tidur, yang kita pikirkan banyak amalan, ternyata mungkin amalan-amalan yang saya lakukan belum betul, butuh dibetulkan. Berarti butuh belajar kembali nanti. Semoga Allah berikan kesempatan hari esok untuk bisa memperbaikinya. Serta mungkin kalau kaitannya dengan orang lain, ya, karena berinteraksi dengan orang lain, mungkin ada kedengkian kita hilangkan. Mungkin ada sangkut pautan orang lain yang barangkali dia masih punya tanggungan dari kita, atau dia masih punya hutang dari kita. Maka sudah, kalau andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewafatkan kita, semoga mereka itu sudah dimaafkan oleh Allah. Rasanya itu dipelongkan dulu pikiran kita, hati kita, batin kita itu pelong. Maka nanti ketika tidur itu tenang. Dan ini penting. Karena banyak orang yang tidur dia masih resah gelisah, sampai kadang-kadang nyeromet atau kadang-kadang dia mengigo. Kenapa? Yang tadi dia pikirkan belum dia lepaskan, kan seperti itu. Maka orang akan merasa apakah dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Ketika dia mau tidur, maka lihat apakah dia memuhasabah atau tidak. Serta beristighfar kepada Allah. Di sini diteruskan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun kepadanya. Di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, man qala hina ya'wi ila firashihi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ghafarallahu dunubahu aw khatayahu wa in kana misla zabadil bahr. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ketika dia beranjak ke tempat tidurnya, dia membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat-kalimat ini kan sering diucapkan. Kata Nabi SAW, ghafarallahu dunubahu au khotoyahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya, meskipun dosa-dosa atau kesalahannya itu seperti buih yang ada di lautan. Maksudnya jumlahnya banyak seperti buih yang ada di lautan. Allah akan ampuni. Ini ternyata sebenarnya kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah, kalau memang kita tahu ajaran Nabi SAW yang untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Satu lagi, itu karena banyak, mungkin kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Di sini satu lagi poin berikutnya, yaitu qiraatu ayatil kursi wa suratil ikhlas wal muawwidatain qabla naum. Jangan lupa membaca ayat kursi dan surat al-ikhlas serta muawwidatain. Kenapa nih? Kenapa kita disuruh membaca ayat kursi, kemudian al-ikhlas, al-falaq dan an-nas sebelum tidur? Karena ayat-ayat ini kalau kita baca, ini akan menjaga, akan melindungi kita, akan menjaga dan melindungi orang yang membacanya dari godaan syaitan.
akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan sepanjang tidurnya. Sebagaimana disebutkan dalam kisah Abu Hurairah ketika dia ditugasi oleh Nabi SAW untuk menjaga zakat fitrah atau zakat Ramadan. Maka kan ceritanya masyhur, yaitu sahabat Abu Hurairah melihat pencuri. Seorang yang mencuri, yang mengambil makanan tersebut, dan sampai ditangkap 3 kali. Lalu setelah 3 kalinya, ternyata orang itu mengajari Abu Hurairah tentang doa yang kalau dia membacanya sebelum tidur, karena riwayat ada yang mengatakan kalau kamu membacanya sebelum tidur, yaitu membaca ayat kursi sebelum tidur, maka kamu akan mendapatkan perlindungan dari Allah, perlindungan dari Allah dari godaan syaitan, mendapatkan perlindungan Allah dari godaan setan. Dan betul, ya. Ternyata oleh Nabi SAW dibetulkan ajaran orang tersebut meskipun dia adalah syaitan. Nabi mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar dalam urusan ini meskipun dia adalah pendusta. Berarti dibenarkan ajaran itu bagi orang yang baca ayat kursi, termasuk juga Al-Ikhlas dan Al-Falaq serta An-Nas. Orang juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Serta membaca ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, orang juga akan mendapatkan kelapangan hati. Hilangnya kesusahan dalam dirinya, insyaallah taala. Kalau orang yakin, tapi tentunya memang harus yakin. Baca ayat kursi, baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas dengan penuh keyakinan. Insyaallah Allah akan jaga dari gangguan syaitan. Kemudian Allah juga akan melapangkan hatinya dan Allah akan hilangkan dari kesusahan. Dan ini dibiasakan oleh Rasulullah SAW dengan membacanya. Ada riwayat yang mengatakan Nabi meniup dulu baru membaca. Tapi para ulama mengatakan makna meniup itu ketika ada bacaannya, sehingga kita membaca terus ditiup. Baca ayat kursi selesai ditiupkan, baca Qul huwallah selesai tiupkan, Qul a'udzu birabbil falaq tiupkan, Qul a'udzu birabbin nas tiupkan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh kita yang kita mampu, mulai dari atas kepala, muka, terus ke bagian atas, maksudnya bagian atas dari tubuh kita, nggak usah ke sana-sana, yang bisa kita jangkau selesai. Dan itu kebiasaan Rasulullah SAW, dan Rasul melakukannya 3 kali. Ya, Rasul melakukan hal itu menjadi kebiasaan beliau, dan beliau lakukan 3 kali setiap hendak tidur. Dan itulah penjagaan yang Allah berikan kepada beliau. Maka kita juga semoga bisa mempraktekannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.